sekali lagi yang Tuhan rindukan dalam hidup kita, supaya kita menjadi mempelai yang tetap cantik di hadapan Tuhan. Dan ayat yang ke-8 di dalam Kidung Agung 4 ayat yang ke-8 dikatakan, turunlah kepadaku dari gunung Libanon pengantinku, datanglah kepadaku dari gunung Libanon. Turunlah dari puncak Amanah, dari puncak Senir dan Hermon, dari liang-liang singa, dari pegunungan tempat macan tutul. Jadi Alkitab berkata di sini, turunlah dari puncak Amanah, dari puncak Senir Hermon, dari liang-liang singa, dari pegunungan tempat macan tutul. Alkitab berkata orang benar akan seperti pohon aras Libanon. Coba Mazmur 92 ayat yang ke-13. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras Libanon. Jadi orang benar digambarkan seperti pohon korma, digambarkan seperti pohon aras Libanon. Bait Allah yang dibangun oleh Salomo itu disekat dengan pohon aras Libanon. Dari Libanon dibawa ke Sion, ke kota Allah. Maka Alkitab berkata di sini, turunlah kepadaku dari gunung Libanon pengantinku. Jadi gereja Tuhan jangan tinggal menetap di atas gunung Libanon. Karena Alkitab berkata di dalam Yesaya 1 kalau tidak salah, karena pohon aras Libanon akan menyombongkan diri. Ayat 11 sampai 13. Manusia yang sombong akan direndahkan, dan orang yang angkuh akan ditundukkan. Dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu, sebab Tuhan semesta alam menetapkan suatu hari untuk menghukum semua yang congkak dan angkuh, serta menghukum semua yang meninggikan diri supaya direndahkan. Ayat 13, untuk menghukum semua pohon aras Libanon yang tumbuh meninggi dan tetap menjulang, dan menghukum semua pohon terbanting di Basan. Jadi kalau tadi dikatakan di dalam kitab Kidung Agung, turunlah kepadaku dari gunung Libanon. Orang benar digambarkan seperti pohon aras Libanon. Tetapi orang benar tidak harus tetap tertanam di atas gunung Libanon, tetapi harus ditebang dan dibawa turun dari atas gunung Libanon. Karena di atas gunung Libanon digambarkan di sana ada pohon-pohon aras yang semakin meninggi dan menjulang, gambaran daripada sebuah kesombongan. Mungkin hari-hari ini Tuhan izinkan ada goncangan terjadi di mana-mana, supaya setiap orang yang sombong itu mulai menjadi pribadi-pribadi yang tahu diri di hadapan Tuhan. Bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tetapi betapa indah ketika mempelai laki-laki berkata, turunlah kepadaku dari gunung Libanon. Tetapi ternyata kita katakan bahwa di atas gunung Libanon, di sana ada liang-liang singa dari pegunungan tempat macan tutul. Dan kata lain bahwa ketika kita tetap menetap di dalam daerah di mana kita tetap menyombongkan diri, meninggikan diri, di sana ada binatang buas yang kapan saja akan menerkam dan menghancurkan kita. Tapi mempelai laki-laki berkata, turunlah. Karena keluputan hanya terjadi di Sion. Karena gereja Tuhan tempatnya bukan di gunung Libanon, tetapi gereja Tuhan tempatnya di Sion, di kota Allah yang hidup. Bahkan Alkitab katakan keluputan hanya terjadi di Sion. Maka kita gereja Tuhan harus benar-benar menetap di ruang maha kudusnya Tuhan, menetap di Sion, di gunung kudusnya Tuhan. Karena di gunung kudus ada orang-orang yang terluput. Coba saya baca di dalam Ubaja 1 ayat yang ke-17. Tetapi di gunung Sion akan ada orang-orang yang terluput, dan gunung itu akan menjadi tempat kudus, dan kaum keturunan Yakub akan memiliki pula tanah miliknya. Jadi hanya di Sion, Alkitab berkata,
di gunung kudusnya Tuhan, di sana ada orang-orang yang terluput. Jadi hari-hari ini mari kita menjadi pribadi-pribadi. Jangan kita tetap menetap di puncak gunung Libanon, tetapi kita turun dan kita mau naik ke atas gunung kudusnya Tuhan. Kidung Agung 4 ayat yang ke-9, engkau mendebarkan hatiku, Dinda pengantinku. Engkau mendebarkan hati dengan satu kejapan mata. Pengantin laki-laki berkata, engkau mendebarkan hatiku. Ada cinta yang begitu sangat dalam. Dan saya mau katakan, waktu kita awal berjumpa dan jatuh cinta dengan Tuhan, ketika kita ingat Tuhan, kadangkala air mata kita menetes. Ketika kita awal berjumpa, kita dipulihkan Tuhan. Kita mengalami perjumpaan, kita menemukan satu hubungan yang begitu sangat dalam. Kita menemukan satu pribadi yang hanya Dia yang mengerti dan memahami akan hati kita. Hanya Dia yang peduli, hanya Dia yang mendengarkan semua kisah cerita kita. Dan kita jatuh cinta. Dan kalau kita ingat Tuhan, hati kita rasanya berdebar-debar, air mata kita menetes karena ada cinta yang begitu sangat dalam. Tetapi hari-hari ini masihkah ada rasa cinta itu dalam hidup kita? Masih adakah rasa itu di dalam hati kita? Atau cinta kita telah menjadi tawar? Alkitab berkata kalau garam sudah tidak lagi asin, dengan apa? Kalau sudah garam sudah menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan? Maka umat Tuhan akan digarami dengan api. Dan mungkin proses hari ini untuk kembali menggarami akan gereja Tuhan, supaya kasih mula-mula mereka mulai kembali kepada Tuhan. Tidak lagi beribadah dengan motivasi-motivasi yang lain, tetapi benar-benar datang untuk memuliakan dan meninggikan Raja di atas segala raja yang dicintai. Maka Tuhan mau kita kembali kepada cinta mula-mula kita kepada Tuhan. Kalau kita tetap menjaga kehidupan kita, kita tetap cantik, kita tidak bercacat celah di hadapan Tuhan, kita izinkan Roh Tuhan benar-benar membawa kehidupan kita kepada kehendak Dia. Maka ketika Tuhan melihat kita, hati Tuhan berdebar-debar melihat kita. Karena Dia temukan kita indah di hadapan Dia. Engkau mendebarkan hatiku, Dinda pengantinku. Engkau mendebarkan hati dengan satu kejapan mata, dengan seuntai kalung dari perhiasan lehermu. Ada perhiasan-perhiasan rohani yang Tuhan kenakan kepada mempelainya. Ada banyak perhiasan-perhiasan rohani. Ada anting untuk mendengarkan suara Tuhan. Ada kalung, ada gelang, ada cincin. Semua ada arti secara rohani. Tetapi banyak orang merasa bahwa karunia-karunia rohani tidak lagi penting, tidak lagi ada. Tetapi gereja Tuhan akan didandani secara rohani dengan karunia-karunia rohani. Maka kita akan tampil di hadapan Tuhan dengan cemerlang di hadapan Tuhan. Dan ayat yang ke-10 dikatakan, betapa nikmat kasih-Mu Dinda pengantinku. Betapa nikmat kasih-Mu. Berarti kalau nikmat berarti dikecap. Seperti pemimpin pesta ketika perkawinan di Kana, ketika air berubah menjadi anggur, ada pemimpin pesta yang mengecap akan anggur itu. Dan dia menemukan ini anggur yang terbaik. Maka kalau hari ini kehidupan kita dikecap oleh Tuhan, masihkah rasa manis yang keluar? Atau sudah pahit, sudah asam, bahkan sudah berbau busuk? Situasi apapun jangan merusak hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan gak pernah salah. Situasi apapun gak usah pertanyakan Tuhan mengasihi kita atau enggak. Karena 2000 tahun yang lalu Dia sudah mati bagi kita. Jadi betapa nikmat kasih-Mu, Dinda pengantinku. Kasih yang seperti apa yang nikmat pada pemandangan Tuhan. Kasih yang agape, kasih yang tanpa syarat. Kalau kita mencintai Tuhan,
Karena Tuhan memberkati kita, karena Tuhan memelihara kita, karena banyak berkat yang kita terima dalam hidup kita, maka cinta kita akan luntur. Ketika mungkin hari-hari ini usaha kita goncang, kesehatan kita goncang, semua dalam keadaan goncang, maka kita pun ikut goncang, karena cinta kita ada syaratnya. Tetapi Alkitab katakan di sini, betapa nikmat kasih-Mu Dinda. Dan kasih kita bukan hanya kasih kepada Tuhan, tetapi kasih kepada sesama. Karena salib itu vertikal dan horizontal. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bahkan ada hukum yang baru, kasih sesama manusia seperti aku mengasihi engkau. Tuhan mengasihi kita sampai mati di kayu salib tanpa syarat. Kalau semua kita jalani dengan bersyarat, kita akan kecewa. Kita melayani dengan persyaratan. Syaratnya saya butuh pujian, saya butuh kemuliaan, saya butuh pengagungan. Maka ketika kita tidak temukan, kita kecewa, kita mundur, kita menjauh dari Tuhan. Tetapi kasih yang tanpa syarat, apapun yang diperlakukan di dalam kehidupan kita, kita akan tetap mengasihi mereka. Karena yang kita layani adalah Tuhan. Amin. Jadi engkau, betapa nikmat kasih-Mu Dinda pengantinku. Daud berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan kita. Kita yang telah mengecap kemanisan daripada Tuhan, hendaklah kita ketika dikecap oleh Tuhan, kita pun ada di dalam keadaan yang manis. Karena ketika masa penuaian, semua pohon anggur akan dituai. Tetapi pohon-pohon anggur yang busuk, yang asam, itu akan masuk kepada penuaian kedua. Di Wahyu 14, dan ketika dituai, darah akan setinggi kekang kuda. Sama berbuah, tetapi buahnya tidak baik. Kapak sudah tersedia pada akar pohon-pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dicampakkan ke dalam perapian untuk selama-lamanya.